Pak Said Abdullah tadi sudah mendengarkan pemaparan dari Pak Herdiat Sunaria, Bupati Ciamis, yang katanya itu tidak terjadi di Ciamis. Yang terjadi adalah hal yang berbeda, seperti tadi yang disampaikan. Tanggapan Anda? Enggak, saya bersyukur kalau itu tidak terjadi. Tapi yang ingin saya sampaikan sesungguhnya adalah bagaimana sih sesungguhnya mekanismenya ketika ada orang sakit, katakanlah dia diabetes, masuk ke rumah sakit, dia melakukan rapid test ternyata negatif, tapi ketika meninggal kemudian dinyatakan positif. Rapid test kan sudah diakui sendiri oleh banyak petugas kesehatan tidak 100% akurat. Saya terima itu. Tapi pertanyaannya, ketika meninggal kenapa harus dinyatakan positif? Apakah meninggal di SOP-kan sebagai COVID-19 artinya sama dengan dinyatakan sebagai COVID-19? Iya dong, kan perlakuannya harus sama. Dia dikubur dengan cara standar COVID. Padahal sampai ada di Surabaya, saya tidak boleh, etik saya untuk tidak menyebutkan itu, sampai dituntut rumah sakitnya. Akhirnya dari surat keterangan COVID dicabut, menjadi surat keterangan bahwa meninggal karena... Saya berpikir ketika dokter dan perawatnya belum tahu statusnya, karena memang PCR kita tesnya masih lama sekali, butuh waktu setidaknya 3 sampai dengan 7 hari, pernah ada sampai dengan 14 hari, ada kekhawatiran dari pihak rumah sakit bahwa ketika dibiarkan, dinyatakan tidak pasien positif COVID-19, belakangan ketahuan kalau itu positif malah justru menyebar ke orang-orang yang menangani jenazahnya. Kalau sebaliknya pertanyaannya, kalau ternyata keluarnya negatif, tapi rumah sakit sudah menyatakan positif. Kalau saya balik lagi, kalau sebaliknya, kalau misalkan kemudian tidak dinyatakan positif, tapi ternyata positif dan sudah menyebar. Yang paling penting dalam kehidupan kebangsaan kita, berbangsa dan bernegara itu, hukum tertinggi adalah keselamatan masyarakat. Itu dia, keselamatan dokter apakah juga tidak termasuk dalam keselamatan masyarakat? Pasti dong. Pasti, karena dokter yang pertama. Oke, saya yang harus tanyakan, kita lindungi, tidak bisa tidak. Karena dia garda terdepan. Bu Lia, tanggapan Anda? Ya baik. Jadi mungkin saya pengen cerita sedikit ya, bagaimana sih kalau orang itu datang ke rumah sakit, tadi juga disampaikan Pak Said bilang, bagaimana nih orang DM kok tiba-tiba terus jadi COVID begitu. Jadi setiap pasien yang datang ke rumah sakit, itu pasti kita akan melakukan pemeriksaan dengan teliti. Kita tahu bahwa infeksi ini adalah infeksi yang nggak kelihatan dan sangat menular. Ya, sangat menular artinya bukan seperti infeksi-infeksi lain. Penyakitnya baru, sangat menular, dan kalaupun menular dan kena pada orang-orang yang punya komorbid, seperti antara lain itu adalah diabetes misalnya, itu kan akan berakibat fatal. Jadi di dalam pedoman disebutkan bahwa apabila ada gejala yang sudah mendekati COVID, dan apalagi kita ada pemeriksaan lain ya tentunya ya, dan kemudian dia ada komorbid, pasien tentu harus diberlakukan seperti dia memang COVID. Kenapa harus seperti itu, Bu Lia? Betul, supaya pasien ini tidak jatuh, ya karena menular kan. Kalau misalnya memang itu terjadi kan kita memang harus betul-betul berhati-hati. Dan ada terapi-terapi yang memang harus ditujukan kepada pasien COVID tersebut, sesuai dengan pedoman yang ada. Nah jadi setelah itu baru kita lakukan semua pemeriksaan dan kita tunggu hasilnya. Nah disitulah maka akan ada pemilahan. Nah tapi kalau misalnya sampai dengan dia taruhlah ya meninggal gitu, hasil itu belum keluar, tetap kita harus berlakukan sebagai pasien COVID. Pak Said tadi sempat menyatakan, kalau kemudian ternyata setelah keluar hasilnya dan negatif, apa yang harus dilakukan? Ya, jadi gini, kalau misalnya pasien itu tadi disebutkan sebagai tersangka COVID dan dia memang artinya meninggal, itu biasanya dilakukan protokol COVID. Nah setelah hasil keluar, biasanya rumah sakit akan bersurat kepada keluarga untuk mengeluarkan hasil PCR. PCR itu bisa negatif, bisa positif. Kalau negatif kita sampaikan negatif, kalau positif kita sampaikan. Tetapi biasanya pada saat sebelum kita tahu hasil, protokol itu tetap dijalankan sebagai... Silakan Pak Said. Demikian. Kalau sekarang awalnya negatif, dilakukan protap yang sebagaimana Ibu sampaikan, awal sudah negatif, tapi tetap protokol kesehatan dilakukan. Taunya negatif karena dari mana, Pak? Etik kedokteran, katakanlah seperti itu. Di PCR, kirimlah PCR, karena rumah sakit tidak punya itu. Kemudian pasien meninggal. Standarnya, protokolnya dilakukan. Maka yang meninggal ini diperlakukan dengan standar COVID. 3 hari kemudian... Sebentar, 3 hari kemudian datanglah surat PCR itu yang menyatakan pasien negatif.
Itu tadi yang disampaikan oleh Bu Lia. Silakan Bu Lia. Ya, jadi kita kan sudah beberapa waktu lalu memang sudah mulai banyak diterangkan bahwa ada pemeriksaan itu ada 2 jenis. Ada pemeriksaan untuk yang virusnya sendiri yang kita sebut sebagai molekuler. Molekuler itu bisa PCR yang kita sebut sebagai PCR ya, atau tes cepat molekuler. Ada juga yang pemeriksaan imunologi. Imunologi itu disebut antibody. Ya. Antibody itu yang kita sering sebut sebagai rapid test. Nah, itu dia digunakannya tuh berbeda-beda. Timbulnya juga berbeda-beda. Antibody itu timbulnya kira-kira 6 hari, 8 hari. Tapi kalau PCR dia bisa timbul lebih cepat. Nah, sebagai konfirmasi ya memang harus PCR tadi. Nah, jadi kalaupun misalnya antibody itu negatif, bisa jadi positif PCR bisa terjadi. Oke. Jadi memang Pak Herdiat, silakan. Memang kita tidak bisa melihat hanya dengan Terima kasih, satu. Mbak Sofi. Sedikit menjelaskan, ketika kami melaksanakan upacara pemakaman secara protokoler, apa itu pasien terindikasi COVID atau sudah terkonfirmasi positif, kita tetap melaksanakan upacara pemakaman itu secara protokoler. Protokoler kesehatan dipakai. Ya. Kita tidak mau mengambil risiko gitu. Oke. Tidak mau menduga-duga apa itu positif atau negatif gitu. Betul. Kalau keluarnya negatif? Kalau seandainya negatif, kita berikan penjelasan kepada keluarganya bahwa Tidak cukup seperti pasien yang itu. bersangkutan tidak Oke. terkonfirmasi COVID. Dan kita juga tidak sampai saat ini Kabupaten Ciamis belum mengklaimkan kepada BPJS untuk pembiayaan COVID apa yang disampaikan Baik. Pak Said Abdullah tadi gitu. Baik, Kita masih ini menggunakan tampaknya yang memang simpul permasalahannya adalah karena tes PCR kita lama sekali, sehingga dokter juga butuh waktu untuk mengetahui apa kondisi pasien itu, sehingga kemudian proses pemakamannya sambil menebak-nebak begitu. Tapi saya mau tanya Pak Said dulu, apakah kemudian Pak Said sudah mengonfirmasi hal ini dengan beberapa wilayah, atau ini masih sebatas dugaan yang Anda terima dari media sosial? Yang pertama pasti dari dugaan di media sosial. Oke. Kemudian yang kedua kami dapat WhatsApp saya baca sekalian. WhatsApp dari seorang kiai yang saya hormat betul kepada kiai ini. Pengaruhnya besar. Salam Bapak, izin mengirim video seorang ustadz di kampung saya Demak, sakitnya jantung, meninggal di rumah sakit Kudus, tapi dimakamkan standar COVID. Padahal awalnya dia negatif. Oke. Apa yang Bapak sampaikan kepada Menteri Kesehatan telah mewakili suara rakyat yang menjadi korban kenakalan pihak rumah sakit. Selain itu masih banyak terjadi di kampung atau di wilayah lain. Sudahkah ada upaya untuk menghubungi dari wilayah Demak maupun rumah sakit di Kudus? Saya berupaya, Belum ya? tapi ini baru 15 menit yang lalu masuknya Oke. ke saya. Oke, Bu Lia terakhir, kalau kemudian ada seperti ini, apa tanggapan Anda? Ya artinya gini, ini kan kalau untuk klaim ya kita sudah punya KMK dan ada verifikator. Bila ditemukan hal semacam ini, mari kita bicarakan sama-sama. Kita Oke. cari datanya, kita buka. Kalau memang rumah sakit tersebut ada kekurangan, bisa kita beritahu. Dan kalau misalnya dikatakan bahwa hasil belum keluar, rumah sakit harus menjadikan dia menjadi sebelum COVID ya, kita juga agak khawatir gitu. Baik. Khawatirnya kalau memang ternyata positif, kan masyarakat juga yang berdampak. Itu Baik. aja. Jadi Begini, Bu. kami dari Persib sangat menginginkan Kami adanya kehabisan waktu, Pak Herdiat terakhir. Terima kasih. Jadi begini Pak, kalau data dari WhatsApp yang belum tentu kebenarannya, Bapak berbicara di rapat negara gitu. Saya minta kalau berbicara by data gitu. Oke. Jangan asbun dulu gitu. Kami sangat merasa dirugikan gitu. Masyarakat Ciamis merasa dirugikan, apalagi para medis. Kasihan, mereka sudah capek-capek dituduh yang enggak gitu. Oke, ini nanti jadi pembelajaran kita semua. Harus ada klarifikasi baik untuk wilayah Demak, pemerintah kabupaten maupun rumah sakit di Kudus soal yang ini. Kita tunggu nanti kalau Pak Said ada perkembangan, tolong kami dikabari. Ya, tapi saya minta maaf Pak Hendy ya. Saya wakil rakyat. Kewajiban saya selalu meminta ke pemerintah, Baik. memberikan warning kepada pemerintah, jangan sampai ini terjadi betul dugaan ini. Oke. Saya minta Oke. maaf kepada Bapak, kepada masyarakat Ciamis. Tapi kewajiban saya selalu agar apa? Agar
dana 87,55 triliun ini yang serapannya rendah. Kalau ini dilakukan secara masif, ada akselerasi serapan dan seluruh rumah sakit kita punya PCR, maka kemudian wabah ini setidaknya kita pada akhir September nanti, paling akhir Agustus nanti, wabah ini sudah melandai. Kuncinya Dan adalah kalau- PCR sebanyak-banyaknya. Mau tidak mau, Secepat-cepatnya. Ya, masif. Baik. Setiap rumah sakit harus punya. Pak Said, terima kasih sudah Ya, hadir kita di minta Sapa Indonesia bantuan nih, Malam. Pak Said kalau gitu ya. Oke, terima Kita kasih minta juga. bantuan Pak Said, kalau ada apa-apa mohon komunikasi Pak. Oke. Ibu Lia, Pak Herdia, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Waktu kami sangat terbatas. Terima kasih juga kepada Anda saudara sudah menyaksikan kami. Saya Sofi Syarif. Sampai jumpa.